dan daya berpikir sampean sampai dinilai seperti itu tuh sampean ngelakuin apa atau sampean bergaul dengan siapa? Atau dari orang tua. Berarti kan didikane wong tuane. Ayahku juga kan dulu kan kalau ngomong aku tuh pengennya tuh punya anak itu See you nikah itu and bye-bye. yang sayang sama anak aku kayak gitu. Jangan lanjut. Kalau orang Masih sayang rame. itu ya dia nggak bakalan tega berbuat yang nggak baik. Nyambung gitu. nggak apa-apa. Kalau misalkan sayangnya cuma sayang di mulut kan beda. Kalau sayangnya udah sampai ke hati itu orang sayang itu nggak bakalan tega nyakitin hati orang lain. Wow. Standing applause. Dalam guys. Iki podcast yang punya nilai nih. Ngawari. Ngaji rasa. Harus bisa ngaji rasa diri Jero ya. sendiri. Iso rumangsa, aja rumangsa iso. Ngono kan? Salah satunya kan hal-hal kayak gitu juga kan? Iya. Ya kalau dari kecil sih bapakku paling ngomong kecil ya. Kalau misalkan kamu dicubit sama orang sakit nggak? Sakit ya berarti kamu jangan nyubit dia karena dia juga pasti sakit. Masuk Pak Eko. Hari ini aku tanya. Jadi ya aku sampai sekarang itu mikirnya kalau misalkan aku mau ngelakuin hal-hal yang nggak benar, mikirnya aku tuh nyakitin orang enggak kayak gitu. Kalau misalkan aku juga dilakuin kayak orang kayak gitu, aku ngerasa sakit, berarti aku kan jangan ngelakuin hal yang kayak gitu. Makanya filosofinya sampean, aku tidak ingin banyak bicara karena takutnya apa yang saya bicarakan menyakiti orang lain. Iya. Sampean tahu nggak iku sapa sing ngomong? Nggak tahu. Imam Syafi'i. Oh. Ulama besar. Kalau diamu itu membuat semuanya dunia menjadi lebih baik, kenapa kita harus berkoar-koar? Ngeri kan? Itu ngeri loh itu. Iya, betul. Filsafat itu Mbak ngomongnya sampean. Duh. Jal ilmumu kuwi nggonen nggo nglawan sing Belum. PT. Aku kan maksudnya belum emergensi. Kalau emergensi emang ya aku bisa ngomong. Jadi gini. Ngomong Jadi gini, kembali lagi. Kita tidak pernah memaksakan teman-teman untuk menolak overcharging. Iya. Ya, kita nggak memaksa. Ya kita harus disclaimer ya. Kita tidak ingin mengojo-ojoi lah. Yes. Nah, tapi kalau kalian memang mau berjuang, ayo kan gitu aja. Jadi simpel. Jadi kita nggak perlu mendoktrin, ngasih, ngompori atau nyuruh apa semuanya. Biarkan di dalam hatinya ada gejolak nggak. Kalau ngerasa nggak ada, ya sudah. Berarti dia baik-baik saja. Tapi kalau dia bergejolak, ayo kita kasih tahu caranya. Aku menyuruh dia izin sama majikan karena dia kan sudah lapor dulu. Udah lapor kemana? Maksudnya kan udah laporan ke yang kemarin tuh. Ya, jadi benar. Ya makanya kita wait and see, dilihat dianya dulu. Karena yang menjadi persoalan juga kadang kita itu semangat membantu. Lah nek sing dibantu ora semangat. Glenuk kan iya aku Pak pertama ya. Ya ade kan pegel. Energi kita habis, kenapa nggak kita luangkan ke hal sesuatu lain yang membuat kita jadi lebih punya nilai. itu manusiawi sekali. Kadang-kadang kita menganggap dia teman baik. Oh kamu tuh tak bilangin kayak gini ya kan. Dianya makso giliran kayak gitu, ae dhewe tetep makso dhewe sing remuk awake dhewe. Terkadang ki dhewe mbantu bukan oleh apik, terkadang malah dhewe Kena imbas. Betul. Tulung malah ke Pantung. Jadi gini, itulah yang dinamakan pemikiran atau filsafat bahwa sebenarnya berbuat baik itu berat. Bener. Nah, iki aku sidane cerita meneh masalah wingi. Aku waktu di PT ada kejadian anak gadis hamil. Kan gitu kan? Anak gadis hamil di PT. Iya. Oh, proses. Nah, di saat itu dia sakit kan? Drop pingsan. Ditutup sini. Air minumnya semuanya piye iki? Wis gampang. Enggak ditutup sini. Enggak tanya minum kopi enggak. Aku enggak minum aku kopi soalnya. Air putih, Aku bawa. banyu, semua. Aku bawa tenang. Lanjut. Tenang. Hamil. Ditutup sih biar itu. Iku kan dia pingsan, gak enak sing nolong ngono lho, Mas. Apa? Mikrofon Heeh. yang baik. Sampean suarane ri soalnya. Mosok iki lho, antara rampau ngene ae. Loh, iya, Mbak. Luwih bandera aku. Lanjut. Wis. Nah, di saat itu kan gak enak sing nolong kan. Mana Maksudnya itu? cuma jadi hubungan wong satu PT.
jadi hubungan, bahkan dia dimaki-maki oleh tetap PT. Di situ jadi tontonan. Nah, kan aku akhirnya tak golah, ya aku njaluk tolong karo sopir PT lah. Digawa nang klinik enggak eneng sing gelem nampa. Akhirnya digawa nang rumah sakit. Aku takon karo bapak saya, Pak, iki piye biayane? Loh, kan kalian sing gawa, ya aku nggak tanggung jawab. PT. Iku sopirnya loh. Nah, akhirnya aku telepon lah Staf Mbak, pakai duitmu dulu. Sebenarnya aku ya wis siap. Emang wong aku wong niate nolong, ya wis siap. Siap. Cuman kan wong eneng PT, ya aku kan musyawarah. Bener. Akhirnya ya eneng kabeh sing bantu aku lan ngeluarke duit. Bahkan kuwi pihak rumah sakit tidak mau bertindak sebelum ada yang tanda tangan, betul. Indonesia akhirnya gitu. aku sing tanda tangan kan, aku orang lain loh. Nah, lah kok sudah anaknya wis ngrojol loh Mas, wis anaknya gede dia balik lagi nang PT saiki. Dia udah terbang, udah. Sebentar, terus. Udah terbang, udah. Terus, jangan disebut. Hongkong. Ya udah. Jangan disebutkan, wes lanjut terus. Nah, iku DE pas waktu nang PT entuk omongan. Jarene ngene, aku ki ngomong ke DE, Mak, pokoknya eneng kabeh ancamane iku, bahkan arep matahke leherku. DE ngancam aku, jangankan emak yang ibaratnya orang lain, emakku aja loh tak tendang. Gara-gara? Ingat nggak? Tentang Ya wes gitulah, terus lanjut. Akhirnya DE iki ngomong ke aku, jadi aku ngomong ke DE, lah aku ngomong ngene. Loh, jangankan kok aku, satu PT semua yang ngomongin kamu. Posisi kamu hamil di PT terus pingsan, jadi hubungan orang itu nggak cuma aku. Lah orang yang ngadu ke kamu nolongin kamu nggak? Ya kan? Nolongin nggak? Lah kalau aku ngomongin kamu, tapi aku nolongin kamu. Lah akhirnya tak kumpul, lah sing melu nang rumah sakit iku ngomong. Eneng sing siji ngomong kan, loh, lah nang kono lho pihak rumah sakit nggak gelem nangani, nak nggak ning sing tanda tangan. Aku lah goleki mama kon tanda tangan ya duite mama. Barulah di situ ngeh. Jadi aku dimaki-maki. berbuat baik itu malah kena maki-makian. Bahkan diancam leherku arek dipatahke, jangankan kok aku wong liya wong mama kandunge dhewe ditendang. Oke. Piye coba nang. Buat saya ya. Bahkan mau nek tak kasus ya, Mas. Ancaman gue karena masuk kan. Jadi gini. Bengkel. Jadi gini ya. Jadi ujian menjadi orang baik itu memang seperti itu. Makanya banyak orang yang memilih aku jadi nggak baik saja lah daripada aku baik. Loh iya bener. Maksud saya gini loh. Setiap perbuatan baik yang akan sampean lakukan itu mengandung banyak resiko. Malah resiko itu sebenarnya baik dan buruk. Berbuat baik dan berbuat buruk semuanya punya resiko. Karena memang namanya hidup. Kalau hidup gak ada resiko kan mati. Makanya kan neng resikone kono-konone. Iya, tapi kan adik gak ngerti sampean. Mlebu neraka apa swarga kan duduk hake dhewe. Tapi nek pada saat kita masih hidup berbuat buruk dan berbuat baik itu beresiko, dua-duanya beresiko. Tapi ketika kita terus berbuat baik, yang terjadi nanti di dunia ini adalah hal-hal baik yang mengelilingi kita. Nah, aku ngomong kayak gitu, itu balik nang rasa. Kanjeng. Lho ya, balik nang rasa, karena kan dewe-dewe. Rasaku ngene, rasa sampean gurung para mesti nek ngene. Berarti harus ada pedoman ngaji rasa tadi. Lah ya. Makanya kenapa omong wong Jawa biyen niku kan ngajine kan ngaji rasa. Begitu enek apa muksilam nek jere wong Kantonis. Muksilam. Silamnya apa, Pak? Muslim. Agama Islam masuk. Mulai didudui tata cara syariat. Ada adabnya. Nah, carane piye? Jadi wong Jawa makane kenapa agama kabeh nang Jawa iku iso. Bagus. Soale rasa, duwe rasa. Bahkan sampai company jajah pirang-pirang tahun karena kita punya rasa yang mbuh rasa, mbuh keterbelakangan cara berpikir, tapi menurut saya rasa yang kuat. Dianggepe iso nulungi kerajaan Mataram sampai kepecah-pecah
gara-gara company jaman biyen ya padha nek awake dhewe padha wong Jawa terus nang kene kok enek sing tega mangan kancane dhewe ya iku mang rasa mang dhewe wis gak duwe rasa mane gumbul karo wong sing gak duwe rasa iki gampang cangkeme muanis ya kan penampilannya kok ketok apik wis tondo ae sih 2 tanda kan ya kan tapi nek kathek enek wong ngomong lambene iki landhep nyelatu nah ade harus juga tahu wong iki masalah kejiwaan apa cilikane biyen dididik dengan cara yang seperti itu nah, selalu kita nggak melihat nilai jelek apakah dia nanti baik apa jangan tidak. Jangan menjadi orang sekaligus. Mungkin ada sesuatu di balik. Nah, misalnya. Jadi makanya aku ketika enek sing ngomong ini kan. Di dalam di status apa kan aku mending koncoku sithik tapi berkualitas. Ya. Dan aku berkualitas gak berkualitas yang penting koncoku akeh. Karena aku menganggap sampean tadi tak omongin bahwa setiap manusia yang didatangkan ke kita itu aset. Kalau saya berpikir, enggak mungkin ae dhewe nyalai apa sing ditulis karo Gusti Allah wong ae dhewe urip dikongkon karo menungso. Ora karo demit, ora karo setan. Kok koncoe leren milih-milih. Berarti nek sing milih konco, dia tidak bisa memfilter. Dia nggak punya prinsip. Iya. Kalau aku berteman sama siapa aja sih. Nah, tapi aku nggak akan ikut. Iya, nggak bakalan ikut. Ah. Aku berteman sama siapa aja, mau bagus, Jadi, mau jelek, mau kasar. Jadi nek jerene nggak bakalan ikut kayak dia gitu. Aku ya kayak aku kayak gini. Nek jerene Sunan Kalijaga kan ngeli ning ora keli. Jadi kita ikut arus tapi tidak terbawa oleh arus. Oh, keren. Iku wis zamane mbak-mbake dhewe biyen wis ngaji kabeh. Makane kanca sapa ae iso, tapi mulai ngomongno masalah duit, nah wis gak sida dadi kanca. Duit. Karena uang itu enggak bersaudara. Orang kadang kalau punya duit itu pikirannya beda. Iya, pikirannya beda orang kalau udah ada duit itu. Ngomong duit, ngomong dokumen. Mending aku gak duwe mangan tukokno sego. Mending ngono timbang aku nembung utang piye ya. Nek ning tonggoku siji nih. Aku tidak mau kalau ada saudara utang aku kasih. Ibaratnya lebih baik kalau aku punya aku kasih daripada mengutangi. Iya, tanpa masalah. Tanpa masalah. Jadi musuh. Tanpa masalah. Yo mak, apa tuh nangis mah? Slow. Tapi gini. Nangis belum. Tapi gini. Siap-siap tisu. Menurut saya gini. Kita ngutangin sama orang itu sebenarnya investasi. Benar, yes. Tapi bikin dosa juga. Nah. Oh enggak gini. Dosa enggak. Saya berpikir investasi. Tapi akan menjadi investasi yang murni ketika kita sudah melupakan. Jadi tagih 1, tagih 2, tagih 3. Ikhlas. Nah, terus dilupakan ini akan jadi investasi. Tapi kebanyakan orang masih sampai 2 tahun kan jadi dealing itu. Orang cari duitnya susah kok. Jadi dari situ nilainya gak jadi investasi. Itu berarti kan enggak setiap orang mempunyai pemikiran satu. Ya makanya nggak apa-apa. Yang jelas belajar ilmu ikhlas itu susah. Gampang kok aslinya Mbak. Ya nak ngising kayak gampang. Gini Mbak. Prinsipnya adalah di saat sampean merasa dunia ini milik sampean, di situ sampean tidak bisa ikhlas. Tapi nek dunia iki hanya sebatas titipan kayak tukang parkir. Ikhlas itu insya Allah gampang. Jadi kita mau hari ini mau kehilangan uang, kehilangan suami, kehilangan bojo, kehilangan bondo. Alhamdulillah nak kehilangan bojo jadi ikhlas layar batin ya. Nah, itu kan udah pembelajaran ya. Belajar. Iya, udah ada itu. Udah bisa nangkep. Jadi nek dhewe iso mikir, walah iki lagi dititipno nang aku. Kowe sesuk arepe dijaluk, dijupuk ya wis. Iya kan? Karena segala sesuatu nek ade merasa hak milik, di situ rasa ikhlas akan berat.
Jane bahagia aku lolos saka wingi iki. Lolos. Cuma ngene, lolos kan saka kandang macan, tapi setiap arep nangka kok wedi nyebur nang kandang yang kedua kali. Ya karena sampean mikire macan karo singo. Sampean gak mikir enek menjangan, enek gajah, enek sapi, sing kena digawe nyambut gawe, jaran kena ditumpaki. Dadi uripe mau gak macan ambek singo, enek jaran, enek sapi. Iya bener lah. Banyak pilihan. Ngaji rasa ngawur iki ngaji rasa. Perlu belajar karo Mbak ini. Tenan. Mendekatkan diri. Iya, jadi apa ya? Dunia itu warna-warni gitu loh. Aja cuman sak werna, mendas nek sak werna. Dhewe kate model apa nang Hongkong? Kate sempakan tok mlaku. Iso. Kelamben model apa iso. Ya kan? Tapi herane aku nak nang luar negeri lemu loh. Berarti lepas kok bojo kan aku lemu, berarti paling emang ojo bojo ben lemu ngono ya. Loh, itu pilihan, Mbak. Sampean pengin duwe bojo ambek enggak, itu pilihan sampean. Tidak ada hak saya untuk membatasi. Iya kan? Jadi nek sampean merasa bahagia dengan sendiri ya lakukan. Tapi ketika sampean mulai kok enek rasa tresno, ya aja ditolak. Ngono ya. Anugerah. Iya, Perasaan itu kan anugerah. Iya, aja Orang ditolak. itu yang ngirim kan Tuhan loh. Iya, itu kan maksudnya kita itu suka ke seseorang itu paling nggak bisa diseleksi titik, direncanakan. lulus seleksi yo gas. Gak lulus seleksi golek neh. Rem ngono ya, nek gak lulus rem. Yo nek gak lulus yo golek liyane. Tapi dia sekarang lagi belajar ngerem, Pak. Yo gak apa-apa. Intinya bebas lah. Kita itu gumbul kayak gini nih kan ingin menumpahkan segala bertukar pengalaman. unek-unek gitu. Emang saya juga nggak pernah punya masa lalu yang mumet. Pernah 4 kali mau nikah itu juga ditolak semua. Ada fasenya ya, Pak. 4 kali menikah itu serius, ibu bapakku datengin ditolak semua. Bayangkan namanya laki-laki sudah serius terus ditolak, perasaannya gimana? Tapi sekarang saya ilhamnya adalah iya Kasih yang terbaik. oh enggak, aku dikongkon Enggak terbaik loh. aku dikongkon ngincipi sing liyane sih. Oh, enggak. Lah orang ngono kan ora takon ning Hongkong ah. Nah. Itu kan masa lalu dia, urusan dia sama Iya, tuannya. Nah. dia punya dia. Oke guys. Mbak, masa lalu dia punya dia. Masa Loh, lah itu. milik Kan- bersama. Kan kita bicara masa lalu Kita kan. membebaskan manusia. Lah bojoku tak bebas nih gak bakal ketemu sama sampean. Nah. Benar. Sip. Jadi sekali lagi bahwa iya, dan aku mau tertawan, aku kok goblok ya zaman biyen sepedaan sampai petang jam turun nang masjid kademen udanan hanya ngenteni seseorang yang hanya mendepak saya. Loh ya bener nggak? Benar. Iya kan? Kan Benar. goblok kan? Benar. Dan saya bisa mengutarakan hari ini karena saya sudah bisa berdamai dengan diri Dulu saya sakit sendiri. banget ya Mas, sekarang kok. Wah langsung tuh munggah lunga nang Jepang aku gara-gara ditolak itu terus mekrat nang Jepang. Alhamdulillah kalau lari ke Jepang. Frustasinya ngono. Ya kan? Frustasinya ngono, frustasinya. Iya, Lah arek kan enek sih ngono, frustasi karo bojo budal nang Hongkong. Ayo, enek apa ora? Banyak. Dia gratis, Pak. Berarti kalian ini orang keren. Lebih baik kita Iya, keren. Wong frustasinya dolen nang Hongkong. Iya, lebih Nek baik. frustasine muter-muter nang ngarep omah maju mundur. Kok langsung asline Mbak we ngono ta ngono ora usah muter-muter. Loh, kan ben kalimatnya lu enak ngono lho. Kalau prestasinya larinya ke kerjaan, cari untuk masa depan itu mending kalau larinya langsung bunuh diri. Lah, berarti masih keren toh? Aku mbiyen nek enggak ditinggal bojoku ngono kuwi, ora bakal kok Taiwan ora kekurangan lho nak masalah mangan. Wong pasar kan? Nah, wong pasar Berarti- gila lho. Berarti sampean iki orang keren. Enggak ngutang sepeser pun wong mbiyen enggak. Lho yo kan. Kalau berkumpul dengan circle yang seperti ini sampean orang keren. Tapi kalau berkumpul sama orang yang punya pandangannya berbeda, alah sego sak piring kok direwangi nang Taiwan, nang Hongkong. Lah, itu kan pemikiran orang yang memang gak tekan.
Nek gak tekan terus piye Ya, dia kalau maksa. masalah makan di rumah sih pasti makan lah. Iya. Enggak keluar. Tapi kan Lah. kita kan Lah, makanya. hal yang Di fase ingin kita kita depan. lebihkan guys. Ah ya berarti kan jangkauannya dia itu sak ngono. Iya, wawasan dia kurang jauh. Lah. Emang sih pasti makan ada kalau di rumah sih Iya. nggak mungkin nggak makan kok. Apa orang pasti ngasih kita makan. Rezeki. Tapi kan kita ada sesuatu yang ingin kita capai lagi ingin kita poin sesuatu yang lain. Jadi kan kayak gitu. Mikirnya tuh lebih ke arah yang Jauh. bukan ke depan. hanya sekedar makan sehari satu 3 kali. Piring. kayak gitu kan. Nah, Enggak. makanya Kalau cuma buat makan cara makan, berpikir mereka hanya dalam isinya piring. Iya. Sedangkan kita cara berpikirnya isinya bumi. Bener. Soalnya Oke, guys. kan ada lah mas ya yang